Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Airena Syakina, NIM 2013201018, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 3, mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan pengampu Ibu Syafriyani, MTes. Saya akan menjelaskan materi tentang epidemiologi lansia. Manusia lanjut usia. Menurut WHO, lanjut usia atau lansia adalah kelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih. Manusia lanjut usia merupakan seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatannya. Fatima 2010. Masalah lansia. 1. Masalah fisik. Fisik lansia mulai melemah, sering terjadi radang persendian ketika melakukan aktivitas yang cukup berat, indera penglihatannya mulai kabur, indera pendengaran mulai berkurang, serta daya tahan tubuh yang menurun sehingga sering sakit. 2. Masalah kognitif atau intelektual. Masalah yang dihadapi lansia terkait dengan perkembangan kognitif adalah melemahnya daya ingat terhadap sesuatu hal atau pikun, dan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar. 3. Masalah emosional. Rasa ingin berkumpul dengan keluarga sangat kuat sehingga tingkat perhatian lansia kepada keluarga menjadi sangat besar. Selain itu, lansia sering marah apabila ada sesuatu yang kurang sesuai dengan kehendak pribadi dan sering stres akibat masalah ekonomi yang kurang terpenuhi. 4. Masalah spiritual. Kesulitan untuk menghafal kitab suci karena daya ingatnya mulai menurun, merasa kurang tenang ketika mengetahui anggota keluarganya belum mengerjakan ibadah, dan merasa gelisah ketika menemui permasalahan hidup. C. Karakteristik lansia. 1. Jenis kelamin. Lansia lebih banyak pada wanita. 2. Status perkawinan. Status masih pasangan lengkap atau sudah hidup janda atau tidak akan mempengaruhi keadaan kesehatan lansia baik fisik maupun psikologis. 3. Living arrangement. Misalnya kesehatan pasangan tinggal sendiri atau bersama istri, anak, atau keluarga lainnya. 4. Kondisi kesehatan. Kondisi umum dan frekuensi sakit. 5. Keadaan ekonomi. 1. Sumber pendapatan resmi. 2. Sumber pendapatan keluarga. 3. Kemampuan pendapatan. D. Masalah kesehatan lansia. Yang pertama, kurang bergerak, gangguan buang air kecil, gangguan intelektual, infeksi, gangguan behavioral, komunikasi, penyembuhan dan kulit, sulit buang air besar atau konstipasi, depresi, kurang gizi, penyakit akibat obat-obatan, dan gangguan tidur. Proses menua. Proses menua atau aging adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial, dan saling berinteraksi satu sama lain. Karena itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum, kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. Aziza 2011. Penanganan lansia. 1. Pahami kebutuhan lansia. Setiap orang tua memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung pada kondisinya masing-masing. Dengan memahami kebutuhan orang tua ini, proses merawat orang tua pun menjadi akan lebih mudah. 2. Pastikan kondisi rumah aman dan ramah untuk lansia. Merawat lansia di rumah, maka harus memastikan bahwa rumah yang tinggali aman dan ramah untuk lansia. Salah satu masalah yang rentan terhadap pada lansia adalah tersandung atau terjatuh, hingga melukai diri sendiri. Pada beberapa kasus, terjatuh dapat berakibat fatal. 3. Perbanyak informasi tentang perawatan untuk lansia. Menghimpun berbagai informasi tentang perawatan lansia dibutuhkan sekarang maupun tidak. Mencari informasi tentang spesialis geriatri penting untuk dilakukan. Selanjutnya, mencari informasi tentang rumah sakit terdekat, jadwal dokter, hingga estimasi biaya pengobatan yang akan dibutuhkan.
4. Pastikan akses komunikasi mudah. Rasa kesepian dan merasa terisolasi dapat memberikan efek negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Maka dari itu, pastikan lansia dapat berkomunikasi dengan keluarga maupun teman dengan mudah, sehingga tidak merasakan hal tersebut. 5. Libatkan lansia dalam prosesnya. Ketika merawat lansia bukan berarti semua keputusan harus diputuskan oleh kita sendiri. Pastikan kita juga bertanya pada orang tua, perawatan seperti apa yang membuatnya lebih nyaman, makanan seperti apa yang lebih disukai. Keterlibatan lansia ini akan membuat mereka lebih merasa didengar dan dihargai. 6. Pastikan kesiapan diri sendiri. Sebelum memastikan perawatan untuk lansia, kita harus lebih dulu memastikan kebutuhan dan kemampuan diri sendiri. Beberapa lansia membutuhkan perawatan khusus. Jika belum familiar dengan perawatan tersebut, mulailah mencari tahu bagaimana cara mempelajarinya atau mencari informasi tentang tenaga profesional yang dapat membantu perawatan tersebut. 7. Perhatikan asupan nutrisi orang tua. Kebutuhan nutrisi seseorang berubah seiring bertambahnya usia. Berbagai masalah kesehatan juga dapat membuat sebagian lansia mendapatkan perhatian khusus dalam hal makanan. Pastikan memperhatikan asupan nutrisi orang tua dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Asupan nutrisi yang baik tentunya akan mendukung kesehatan dan kebugaran lansia agar dapat beraktivitas dengan normal setiap harinya. Sekian penjelasan tentang epidemiologi lansia, semoga bermanfaat.